Balik meneh ku ngene. Aku mau delok film. Cuman basa Jawa iso. Saged lho Mas. Oh saged nggih. Nggih pun basa Jawa. Mari nonton film. Film itu hubungannya karo bela diri ya. Tapi menggunakan pedang. Ya, aku kalah buat merek lah ya. Tapi lah pokoknya film. Terus judulnya apa lah judulnya? Judulnya Samurai. Itu kayak Rurouni Kenshin. Ini dia bela diri menggunakan pedang. Terus. Soalnya cepat sekali gelahnya. Kayak orang itu menurut sampean ini pripun zaman yang penggelut ya penggelut bela diri menurut silat tapi menurut sampean ya kok kan pakai atau film-film yang di TV kan ono meneh sing bos dari zaman mau Wing Chun Hitman itu menurut sampean bagaimana apakah hebatnya itu hanya sekedar di film syuting apa dek kenyataannya pripun ngono kan apakah benar-benar bisa digunakan bisa digawe tenanan lah hubungan kalau soal bela diri itu orang yang memang benar-benar menggeluti atau memang sudah fokus atau ibaratnya apa ya sudah jadi satu lah dengan dirinya pasti akan melekat. Soal film atau tenaga keseharian itu pasti berbeda karena apa di sana ada yang mungkin bisa kita cerna tekanan batin atau ibaratnya seperti mental. Kalau film dengan kenyataan pasti berbeda. Kalau film kan ada unsur kesengajaan dan itu memang sudah di skenario dan di sana ada proses editingnya. Jadi nggak 100% itu sempurna seperti yang ada di film. Walaupun toh memang itu mereka profesional. Kalau profesional pasti bisa. Cuma dalam pembuatan film pasti ada tag-tag yang dimana tuh harus ada pengulangan. Bahkan itu tidak sekali dua kali, bahkan ada yang sampai ratusan kali. Itu menghasilkan yang sempurna. Dan kalau dalam kehidupan nyata atau misalkan kita berhadapan dengan perampok atau yang lainnya, itu kan tidak ada skenario. Itu kemampuan bela diri kita diuji, memang betul-betul diuji di situ. Bagaimana kita bisa bertahan? Bela diri kan unsurnya tentang bertahan dan menyerang. Bertahan itu bisa menghindar, lari pun itu bela diri. Jadi ada di serangi, ada melayu bela diri. Bentuk usaha dari bela diri. Sesimpel itu kita kalau membahas tentang bela diri. Jadi nyerangnya nanti mas ya lo kan bela diri adalah unsur ada kita untuk membela atau menghindar dan menyerang. Kita tinggal lihat keadaan. Kalau kita ingin benar-benar selamat, kalau kita bisa lari, ya lari aja apa-apa. Lah bisa dipepet, yo enggak itu iya. Kok dikeroyok kalau misalnya siji mau lagi. Melayu ae apa lek iso melayu. Oh iya. Timbang benjuk. Seperti itu. Jadi kita juga nggak bisa mengecap atau menjudge yang di TV itu adalah TV apa TV? Film. Iya. Ya film atau yang ada di TV itu Maklum masih lah Jawa. itu mereka berpura-pura nggak bisa seperti itu karena walaupun itu berpura-pura pasti membutuhkan aktor yang memang menguasai di situ seperti itu. Berarti aktor sing abal-abal itu pasti kelihatan kalau kita memang bisa benar-benar menilai pasti terlihat di situ. Makanya kalau dalam dunia perfilman pasti ada namanya peran pembantu. bagian pembantu. Bukan. Jadi misalnya ada suatu adegan yang dimana misalkan orang utama itu tidak bisa salto, diganti dengan peran pengganti, nah, yang bisa salto seperti itu. Simpelnya seperti itu. Misalnya main film berat berarti. Saya bener lagi yang film. Saya kurang lebih pernah lah membuat film. Jadi dan saya juga suka melihat film apalagi film action.
Film action ini Film action yang terutama Betul, terutama tentang pencaksilat saya sangat suka. Nah, daripada bela diri lain karena apa ya sudah melekat di saya pencaksilat itu. oke. Berarti kira-kira ya. Jadi gerakan-gerakan yang ada di film. Gitu ya. Gerakan yang saya maksudkan gerakan itu berarti mau tiga diterapkan nang pas nang kenyataan lah. Misalnya mau ketemu musuh sing Kodi. ngono kuwi spontan iso digawe enggak? Bisa. Karena ke gerakan-gerakan spontan atau ibaratnya apa ya? Refleks itu dilakukan karena gerakan kita yang terus-menerus kita latih. Jadi gerakan itu akan menghasilkan gerak refleks. Kalau kita jarang latihan, jarang mengulang-ulang gerakan itu tidak akan menimbulkan gerak refleks seperti itu. Makanya orang yang paling top ya bela dirinya adalah mereka yang tetap menjaga konsisten atau tetap dalam mode stabil dalam latihan itu paling bagus. Bahkan orang yang seperti pelatih saya yang bahkan sekarang sudah senior lah ibaratnya sudah umur 40 ke atas walaupun jarang berolahraga atau latihan tapi selama mudanya mereka latihan dengan sungguh-sungguh itu masih tetap ada, tetap mengalir jiwa bela dirinya seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, Mas Niko. Ayo Mas Niko monggo. Pripun? Betul Mas, antara film dengan dunia nyata. Heeh. Kalau di Misalnya apik mau film ini. Iya Mas, dia saya dia suka nonton film action dia suka seperti Ip Man, Jet Li, Bruce Lee itu saya suka. Bruce Lee. Lagi Mas, Bruce Lee itu. Ini kan termasuk bela diri nih Mas. Iya. Berarti pengaku Bruce Lee. Lagi. Nanti nonton filmnya berarti. Pernah terus ya Karate Kid gitu-gitu ya pernah ya Mas. Oke. Ini sama campur bahasa Jawi mboten apa-apa. Wah, buatan menapa? Sak kersa. Kula nggih. Los. Jauh teng Jawi. Laremel. Jadi gerakan-gerakan yang di film itu bisa sakit dipakai di dunia nyata. Kan soalnya sebelum membuat film biasanya pemeran film itu pasti latihan dulu. Nggak mungkin membuat film langsung kok ini langsung gerakan mungkin nggak akan bisa itu Mas. Jadi perlu latihan diulang. Nah ketika di dunia nyata ketemu ambek preman, ambek sing pengen nyalah ning awake dhewe itu bisa dilakukan Mas. Bisa dengan spontanitas dari gerak refleks itu tadi ya diulang-ulang di pembuatan film itu tadi. Jadi garis besarnya kemungkinan pemeran utama dari pencaksilat itu bisa melakukan kegiatannya itu di luar dunia perfilman itu tadi dilakukan di dunia nyata itu bisa. Berarti koyo latihan lah ya. Oke. Terbiasakan. Aplikasinya bisa di dunia nyata. Tapi kalau yang abal-abal nih mboten saged Mas. Kudu meru latihan. Sik kan ngono ya. Dulu saya kemana Mas? Melayu. Oh iya Mas, iku bela diri kok. Bela diri. Jadi Mas Bahar ngono iki Mas. Bela diri sing paling simpel kok ya. Lari dari kenyataan. Nekat. Iki ngapun iki nyindir apa ngilokne iki? ya setengah-setengah lah. Lah pengen selamat ora? Timbangnya terluka ya. Aduh. Ya. Oh iya. Udah enggak moro-moro ngilang ya. Jadi seperti itu. Nah, kan sebelumnya kebanyakan aktor-aktor film itu di dunia nyata kebanyakan sudah latihan dulu Mas. Sebelum dia tuh memutuskan untuk terjun ke dunia perfilman, nah sebelumnya dia tuh pasti banyak latihan seperti itu. Seperti Ip Man, mungkin dia punya sanggar bela diri. Nah mungkin dia di rumah sering ngelakoni latihan dewi. Sik Ngoten. sanggar bela diri apa sanggar tari? Sasana kok. Lah, nggih maksud niku sasana Mas. Kan hampir mirip Mas. Kan betul sanggar, joglo ngoten Mas. Wih, sanggar apa sasana? Ya sasana Mas. Oh, sasana iki. Niku mau klesut iku mau. Bahasa kerennya sasana. Oh. Iku lho riyen sanggar. Bu saya kok wis ganti sasana. Orang ngabari. Ganti kok ora ngomong. Ibu kayak wong anu padepokan. Oh iya, padepokan. Sing luwih gaul padepokan.
Men di IPN kan lawan Padepokan lawan. Gak ono. Ono. Ora ono sing iso ngarani wong tulisane basa Cina. Nah, gak iso Cina ya. Gak iso Cina. Berhubung wong Cina. Itu Mas. Seperti itu. Simpel ya rasanya. Simpel. Kalau gelem obah latihan lu ya bisa kan ngono kan. Apalagi film action itu mudah dilakukan. Karena semua yang pintar silat, semua yang menggeluti dunia persilatan bisa difilmkan. Gitu. Apalagi orang-orang yang suka dengan dunia action, dunia gelut, nah itu pasti suka, banyak yang mengikuti persilatan. Berarti dengan martial art. Iya, Gaulnya Mas gaul. Inggrisnya Bahasa Madura apa bahasa Indonesia? Martial art itu gerakan-gerakan yang apa ya, seni. Nanti krungu iki seni ganda, buat ngono iki lek ning pertandingan Prestasi. Mas Ibun, pripun menurut sampean? Film karo nyata ya? film sama nyata ini bisa dilakukan itu kan terbiasa nih Jajane saya ora mau piye. harus terbiasa dengan apa yang dipelajari di bela diri tersebut. Kebanyakan kayak aktor itu basicnya bela diri, tidak ada yang memerankan film action tapi tidak ada basic bela diri. Nanti kan kayak pemain itu kayak kaku lah kalau gerakan, kalau tidak ada basic Basic ya, nggak ada basic ya. bela diri. Iya, pemain-pemain film-film itu berarti dia punya latar belakang Bela diri. ya, masing-masing. Apalagi silat sekarang booming semenjak aktor Indonesia Iko Uwais dan yang lainnya sampai go internasional, bahkan film Hollywood juga. Artis-artis Indonesia pun sekarang banyak yang latihan bela diri terutama silat untuk membekali. Memang itu perlu kalau kita mau misalkan aktor memang sudah terjun di dunia aktor itu pengen prestasinya meningkat, sangat perlu. Seperti itu. Multi talent. Mungkin kalau yang mengikuti artis-artis di IG atau mungkin bisa tahu, karena kan aktor-aktor yang sudah ke internasional yang memang sudah pro dalam bela diri, mereka membuka kayak klub di mana dia membuka suatu ibaratnya wadah untuk mereka yang memang benar-benar ingin terjun di dunia aktor. Filman itu memang sudah ada wadahnya. Jadi di sana dibuat skenario tentang nanti saat bertarung itu seperti apa memang sudah didesain. Nanti pada saat dibutuhkan job atau saat film mereka sudah mempunyai ibaratnya ide-ide lah. Jadi tinggal dicocokkan seperti itu. Setahu saya seperti itu. Sudah ada wadahnya tersendiri. Mantap tenan ini Mas Ipul. Ya bener sampean. Lek kula dari bela diri pencak silat itu ya ada efeknya dari segi perilaku, ada perubahan yang dimaksud itu yang dulunya kayak sebelum saya kisah di sebelum itu bonus ya. Oh bonus ya. Bonus ya. Yang dicari kan bukan awalnya bela diri yang dicari. Ketika terjun langsung di dunia pencak silat, mempelajarinya, kita akan tahu bukan hanya bela diri yang dipelajari. Banyak hal ternyata dalam bela diri itu jadi wakeh kan sing iso dipelajari.
nggak cuma bisa gelut tarung. Iya. Tapi satu mas, misalnya antara film dengan dunia nyata, lek wong silat iso dadi artis, ning lek artis durung tentu iso dadi wong silat. Ngoten. Karena kebanyakan kalau artis kan malas lagi untuk latihan seperti itu. Kalau lek wis wong silat, meski lek wis cinta mbek silat, masuk dadi artis pun dia pasti akan latihan silat gitu mas. Karena sudah pencak silat sudah melekat di hati sang bayinya. Itu mas. Oke. Ya, kita ngopi-ngopi sih, coffee break dulu. Ini aku pengen takon juga tentang di era-era sing saiki yo, era-era kekinian sing diarani pencak silat itu kan bisa dibilang tradisional banget, ketinggalan banget. Kira-kira di era sing saiki, di era milenial saiki, terutama nang ABG para remaja, anak-anak saiki milenial iki yo opo? Kalau menurut saya kebetulan bapak saya sendiri seorang guru silat. Nah, dari kemudian saya diturunkan untuk ikut silat, dianjurkan dari SD SMP saya menggeluti dunia silat. Kanca-kancane dolanan kula latihan silat, kancane-kancane layangan kula latihan silat. Itu kadang membuat saya jenuh mas, menurut pengalaman saya. Jenuh. Terus setelah saya pindah ke Malang di SMA, saya merasakan hasilnya. Oh ternyata ini hasilnya. Gini. Oh ternyata saya dapat ini. Prestasi sekian. Saya bisa mengembangkannya, terus dapat beberapa prestasi, beberapa medali saya dapatkan. Oh ternyata ini hasilnya yang selama ini saya dapatkan, mengorbankan masa kecil, masa-masa ingin tahu, masa-masa kepo-keponya uang mas. Nah saya korbankan untuk latihan silat gitu. Ya menurut saya di era milenial ini pencak silat penting mas. Karena untuk sarana ia mengisi waktu luang. Kan kebanyakan kalau anak-anak muda lewis lali mas, wis gak ono kegiatan. Iku pasti gaya kegiatan nih ngeracu, piye yo. Ngeracu iki wae tidak positif. Nah, yang tidak positif. Maksudnya gaya onar menurut mas. Ono hal negatif sing Tawuran, tawuran sing bikin ricu warga, meresahkan itu gitu. motor, Nah, sing HP ya sampai ke eling waktu kan itu akeh. Mungkin dengan ikut silat aspirasinya terus kayak motivasinya ikut silat itu ada mas. Maksudnya untuk pengembangan karirnya, untuk ke jenjang berikutnya itu bagus ikut silat. Bukan berarti ikut silat itu dibilang kuno loh. Karena di silat sendiri itu sudah diakui oleh Asia, dan di ASEAN Games pun sudah diakui, dan kemarin Indonesia berhasil juara umum. Dan diakui di UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia asli. Kita perlu bangga. keren tuh. Keren. Jadi kalau sampean tadi sempat bilang apa? Silat itu kuno. Saya sedikit kurang setuju karena apa ya? Silat itu kalau berkembang menurut zamannya. Seperti itu. Buktinya dengan apa? Tadi ya pembahasan kita sebelumnya sampai difilmkan, bahkan sekarang booming tuh dunia perfilman aktor tentang bela diri itu booming sekali. Bahkan sekarang pun kalau kita membahas tentang apakah milenial perlu tentang silat, sangat perlu karena di sana ada penanaman dan pendidikan karakter tersendiri ya. Pasti itu pasti. Terkadang memang kalau kita menjadi seorang yang sudah jago bela diri, ego atau emosional kita pasti ada. Cuma di situ kita ditantang atau apa ya, ibaratnya untuk mengontrol diri itu sudah termasuk apa ya, pendidikan karakter. Bagaimana kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, salah satunya di silat pun seperti itu. Bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Itu salah satu nilai
plus ya, kalau pemuda memang benar-benar ingin mendalami pencak silat itu apa, tidak hanya bisa bela diri atau itu nilai plusnya bela diri pencak silat dari bela diri yang lain yang saya tahu sih ada wahnya. Mungkin dia bisa Mas, ya, bisa mengajukan ke ketua IPSI Ikatan Pencak Silat Indonesia. Mungkin dari usia dini SMP SMA itu ekstra silat diwajibkan. Dimasukkan lah ke Di samping ekstra pramuka, kan selama ini yang wajib hanya pramuka. Nah, kita masukkan budaya pencak silat ini sebagai warisan budaya. Mungkin bisa untuk mendidik karakter putra-putri bangsa Indonesia. Apa iku salah sijine cara nggo ngenalke pencak silat di apa era-era milenial, terutama yang apa remaja-remaja sing menurut mereka pencak silat itu apa kan ngono. Apa pencak silat itu wis gak level lah kasarane ngono, wis gak masuk pencak silat kan ada ono sing luwih keren meneh kan ngono to. Ikilah ngono koyo. Ini Mas, sebelumnya pencak silat itu berat. Jadi nggak semua orang bisa ikut pencak silat, tapi nggak selamanya dia bisa mengerti apa itu silat yang dia ikuti. Jadi semua orang tuh bisa ikut silat, mereka bisa mempelajari mungkin gerakan dasarnya, tapi mereka tidak akan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan. Itu sangat susah. Jadi makanya sebenarnya orang yang membawa silat itu kalau dia tidak bisa seperti yang tadi saya katakan itu emosionalnya tinggi, itu berbahaya kan. Enggak terus sing masuk bungin. Oke lah. Silat terus ngenalo imam. Carane ngenalo pencak silat sing keren iki. Sampai si Kim lo keren kan? ASEAN. Hah? ASEAN. ASEAN Kim lo kan keren banget tuh. Iki ngenalo nang arek-arek remaja-remaja yang kekinian gitu. Iki pripun karena menurut mereka itu kan pokoknya silat itu kan ngono. Ini cara untuk mengenalkan masuk ke dunia mereka itu bagaimana? Caranya silat Mas bisa dikenal mereka dan mereka itu juga iso antusias ngono kan, iso antusias apa? Melu ngono lho. Berapa? Maksudnya dengan memanfaatkan media sosial, sekolah, ekstrakurikuler mungkin ya. Apalagi yang saya sangat harapkan ya, dimana di TV itu bisa mungkin di setel lah, kayak misalkan saat acara Asian Games atau bahkan kejuaraan seperti PON dan lainnya di TV. Jadi kayak ibaratnya nggak hanya sepak bola dan bulu tangkis saja, bahkan ibarat atau MMA dan tinju yang biasanya disetel kan sudah ada di TV. Cuma silat ini belum ada. Padahal silat itu warisan bangsa yang harus kita jaga. Kalau bukan kita sebagai penerus bangsa, siapa yang meneruskan itu? Jadi salah satunya memanfaatkan media sosial seperti TV dan handphone yang ada IG dan YouTube dan yang lain-lainnya. Di situ promosi tentang silat itu seperti apa, silat itu seperti ini. Terus seperti festival itu sangat dapat menggugah orang awam yang belum tahu silat, bisa rasa ingin tahunya tentang silat. Saya ingin tahu. Toh mereka nanti ikut meneruskan atau enggak, yang penting kan kita sudah berusaha untuk mengenalkan silat itu. Seperti tadi, tidak semua orang bisa mengimplementasikan silat itu dalam kehidupannya. Nonton ya Mas. Iya. Ya. Keren aja nih yo. Keren. Ya terkadang silat itu perlu dipamerkan, Mas. Bukan maksud untuk gaya-gayaan, untuk mempromosikan. Misalkan seperti perolehan medali, terus tenaga dalam itu perlu dipamerkan lewat tenaga dalam. Nggih wonten Mas silat ini Mas.
Saya tuh nggak hanya gerakan pukulan, tendangan tuh nggak hanya itu, Mas. Ada tendangan dalam juga di sana. Banyak silat itu banyak Mas. Ya itu, balik sampean pengen dulu latihan. Balik mana nih gue? Lah sampean ndek ngene ya penak sing Nah. main gak latihan tapi Ngerti kabeh. Heeh. Pokoknya aku mau tak kopi carane. Wah, angel. Lo kan ya apa sih sasane kan? Nggak masalah. Gak oleh Mas. Oh kalah ya. Gak oleh. Silat tuh ngono, pengen ngerti dulu latihan. Coba. Ngono ya. Nah, ora apa-apa ta. Angel. Lek ndelok di YouTube wis iku biasa ya, kurang sip. Anu gak maksudnya kalau kata terlambat menurut aku Nggak ada. Nggak ada. Bahkan sudah apa ya ibaratnya sudah wajar lah, bahkan orang-orang yang sudah sepuh juga ikut latihan silat sebagai itu apa kesehatan, ada bugaran, dan ada juga yang memang ingin mencari saudara dan lain-lain seperti itu, hal-hal yang positif banyak sekarang. Oh seperti itu. Iya. Banyak Mas. Kayak dari perguruan-perguruan yang terdaftar di IFSI ataupun dari perguruan-perguruan lokal di daerah itu sendiri. Gitu. Itu pun ada juga yang umur 60 ke atas juga baru ikut. Nah, ini kok malah sing tua-tua lho yang tertarik sing nom-nom kok ora. Ini opo? Kan yang ini HP miring. Kurangnya sosialisasi. Sekena HP miring ya angel. HP yo Maksudnya istilahnya saya ini kan ono tuh itu. Game online. E-sport ya kan. Itu Kurangnya Ya. sosialisasi dari pemerintah. kita nggak menyalahkan ya, kalau ada e-sport atau yang lain itu udah apa ya, sudah perkembangan zaman, tapi silat itu tidak akan pernah Lekan dimakan waktu. nggak pernah akan tekan dimakan waktu, nggak ada. Walaupun zamannya seperti apapun. Tapi lek silat dilebone ekspor ya Mas. waktu angel Mas. Yo koyo Paten. Iya. Nggak paten ya. Normal combat. PS ini. Wes, iya. Keren Mas. Terus iming-imingi lek di pencak silat ya. Iki apa sih? Lek di cabur lain mungkin ya. Kayak sepak bola. Lek ono kompetisi sepak bola hadiah wah luar biasa. Lek di pencak silat iki bulu tangkis barang kan luar biasa itu kan. Sampai saya kok wah kayak ngono kan itu. Lek pencak silat iki apa? Kalau dari pengalaman saya Mas, ini pengalaman simpel ya Mas, gak usah dulu. Kok kedek lah itu. Enggak sih. Dari simpel pengalaman saya dari SMP, aku nggak pesawat kok kereta api. Aku saya ngomong ke ayah saya, ya aku pengen nggak pesawat. Dia latihan, nanti kan latihan silat, oke latihan. Dia alhamdulillah waktu itu pernah dikirim ke Banten dan dapat nomor Mas, walaupun nggak juara tapi dapat nomor. Alhamdulillah dapat nomor 3. Nah itu keinginan naik pesawat itu sudah tersampaikan Mas, lewat silat itu tadi. Dan uang sakunya nggih lumayan. Usia SMP nyekel 1.500.000 kan lumayan Mas. Wah iki keringatku dhewe. Nah itu iming-iming yang mungkin bisa membuat kaum milenial tertarik dengan pencaksilat gitu. Yang Event apa? event Pospenas waktu itu Mas. Pospenas 6 di Banten. Pospenas itu? Pekan olahraga santri. Oh, sampai berarti antar sekolah itu ya? Antar gini pondok. Pondok? Iya. Oh, antar pondok. Antar pondok. Aku bilang tau mondok loh. Aku tahu. Aku tahu. Ini mondokmu dari sawah. Orang. Ngapari Ramadan. Pondok Ramadan. Loh, Biasa lah. Bener. Panjenengan. Ngeten pun. Nah, jadi mungkin itu dari yang awalnya nggak pernah naik pesawat bisa naik pesawat gara-gara silat gitu. Gara-gara silat. Gara-gara silat. Pospenas ning Banten. Banten. Tiba-tiba ini orang naik pesawat ini. Nah, Gak miber ya. itu berarti iso motivasi saja ya. Bisa motivasi. Berarti kudu ono iming-iming ini. Emang pertama itu diiming-iming sih Mas. Zaman saya ini giveaway Mas. Ya? Zaman saya ini giveaway. 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 Giveaway.
giveaway. giveaway Mas. Oh, giveaway. Sing cetok ta Mas ngomong basa Dura gitu. Aku nanya bahasa Inggris ya mas, aku keren ya. Ngomong basa Dura ora cetok ora gitu. Maklum remedi. Coba gak kapal to Mas. Lah mulai curhat iki. Kayak dhewe Mas. Iya. Apa mas? Banyak sebenarnya mas, harus Iya. itu. Oh, Iku mau sisi berlanjut apa? lagi nih Mas. Nah, Nah setelah di Banten, nah bisa lagi pindah ke, maksudnya setelah di Banten, setelah itu pulangnya dia naik pesawat lagi. Terus setelah itu nggak dapat uang saku lagi. Nah dapat nomor 3 itu masih dapat uang saku. Nah dari situ mungkin ya dapat menambah motivasi saya. Sing liyane layangan, aku tak latihan silat tambah tak latihan silat mana. Ngoten. Untuk sangu. koyo ini tambah menarik Nah, begini ya. turunan nih hotel Mas. Lu jangan mau Mangan di Jepangnya tapi gak didulang Mas. mangan dhewe ya. Mangan di Jepangnya tapi mah gak didulang. Simpenan sih ganggu. Biasa iki ngopi break sih ya. Aku tak melok. Ngopi break oke.